Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut bacain testimoni. Hari ini sama ya, masih tetap soalnya testimoni dari teman-teman aku eh, alhamdulillah lumayan banyak banget karena mereka pada ngamalin sholawat juga. Apalagi ada yang udah dari dulu, ada yang baru juga. Hmm, kita langsung aja bacain ya. Oh ya, buat temen-temen yang mau cerita tentang solawat, seputar solawat, boleh ke nomor ini ya. Nanti bisa langsung chat eh, cerita tentang keajaiban solawat. Ini juga sama temen aku minta namanya disamarin. Karena kata dia malu. Terus kan aku juga sering ngomong, ayo pada cerita testimoni, pada cerita tentang solawat, kirim WA-nya aja deh, kayak gitu teman-teman. Makanya pada ngirimin WA langsung tentang cerita seputar solawat. Kita bacain aja ya teman-teman. Assalamualaikum, langsung aja ya. Awal mula kenal solawat sebenarnya udah lama. Bisa dibilang sejak kecil. Cuma mungkin baru benar-benar mendawamkannya setelah dewasa. Setelah paham begitu banyak padilahnya, awalnya saya pengen merubah diri ke arah yang lebih baik, yang mulai dari selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mencoba sholat di awal waktu, berusaha menjalankan yang sunnahnya juga, dan dari situ banyak banget kemudahan-kemudahan berbagai macam urusan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari hal kecil, urusan pekerjaan, yang menurut saya orang-orang banyak yang lamar, tapi qadarullah saya dapat kerjaan itu hanya dengan satu kali interview. Yang katanya orang-orang harus beberapa tahapan. Terus saya sholawatin, saya ngerasa nyaman, alhamdulillah, hingga saya dinaikkan menjadi leader, terus bertahap lagi ke supervisor, bahkan jodoh saya minta jodoh yang terbaik. Awalnya saya sama seperti kebanyakan orang, kadang ada juga rasa putus asa, merasa lelah, tapi saya beruntung mempunyai orang tua yang selalu mengingatkan saya untuk selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ saya ngencengin lagi sholawat dan perbanyak amalannya. Dan alhamdulillah saya dapat istri yang saya inginkan. Saya baca sholawat Jibril setelah sholat 4.444 kali. Saya khususkan waktu khusus, biasanya di waktu tahajud. Setelah sholat, saya baca istighfar 100 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, yasin, waqiah, kalau sekarang saya tambahin munjiat, kadang sampai, oh enggak, maaf ya teman-teman, ini teksnya kepotong kayaknya. Nah, jadi teman-teman, teman aku tuh, dia dapat istrinya sesuai yang dia inginkan, kriterianya. Alhamdulillah teman-teman, istrinya cantik, cantik banget, soleha. Terus kan temen aku tuh minta istrinya tuh yang uh, punya penghasilan, dan istrinya memang punya penghasilan sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia itu kenal sholawat sebenarnya udah lama, temen aku ini kenal sholawatnya udah lama banget. Jadi dia itu bertahap dari yang tadinya dia belum kerja sampai dapat kerjaan, dan dia tuh eh, nggak pernah berhenti buat ngamalin sholawat hampir tiap hari. Dan kata dia, kalaupun dia lagi agak males, setidaknya dia membaca sholawat setelah sholat fardu atau setelah sholat sunat juga. Jadi setidaknya yang tadinya misalkan dia kadang, dia juga cerita kadang 25.000 sholawat Jibril, kadang lebih. Tapi kalau misalkan dia lagi padet waktunya, kadang dia baca nggak dihitung ya teman-teman. Kadang dia baca tuh nggak dihitung. Intinya buat teman-teman semua, maaf sebelumnya, ini bukan pamer tentang ibadah, tapi saya ingin share bahwa
Begitu banyak padilah-padilah dari keutamaan bersolawat. Banyak yang bakalan kita dapat. Selain dapat kebaikan di dunia, tentunya kita juga dapat kebaikan di akhirat nanti. Buat semuanya, ayo perbanyak solawatnya, karena dengan bersolawat kita akan seperti diarahkan sama Allah. Selalu dikasih petunjuk. Jangan lupa share, like, comment, subscribe channel channel TAI ini. Makasih banyak ya Allah, makasih banyak ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di share, komen, like. Jadi buat teman-teman yang udah kasih subscribe, makasih banyak. Teman-teman yang di komunitas juga, ayo semangat. Semangat buat kita selalu bikin eh, konten-konten terbaru, upload video terbaru setiap harinya ya teman-teman. Jadi jangan pernah lelah, ikhtiar terus, ikhtiar langit, ikhtiar buminya juga. Ikhtiar langitnya ya dengan cara bersolawat. Ikhtiar buminya ya ini, contohnya yang aku bilang, aku lagi ikhtiar lewat jalur YouTube. Mungkin teman-teman ada yang lagi ikhtiar lewat jalur dagang, berjualan, atau bekerja di kantor kan. Masih banyak ya teman-teman. Intinya kalau misalkan ada yang belum kerja juga, misalkan belum dapat kerjaan, disolawatin aja. Terus jangan jangan ngeluh cuma baru sehari solawat, 2 hari solawat, mana kok aku belum dapat pertolongan, mana kok aku belum dapat kerjaan. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jangan menyalahkan Allah. Ya misalkan gimana kita mau dapat kerjaan, kita di rumah solawatan, tapi kita nggak ngelamar, kan sama aja bohong, ya kan? Tapi yang penting kitanya ikhtiar, masukin lamaran udah, solawatan misalkan udah tiap hari tapi belum dapat dapat, nah itu namanya ujian. Itu ujian. Tapi kalau misalkan kita udah solawatan banyak, ibadahnya udah bener, sholatnya di awal waktu, tepat waktu, amalannya banyak, tapi misalkan eh, nggak ngirim lamaran atau gimana, ya itu juga sama ya, ujian, tapi tetap kita juga harus ikhtiar. Ikhtiarnya ya itu tadi, aku dengan cara bikin channel YouTube. Misalkan teman-teman ada yang lagi berjualan, misalkan jualannya lagi sepi, disolawatin aja. Solawat, solawatnya bebas teman-teman. Solawat apapun. Dan ketika kita udah bersolawat, usahakan kita tuh yakin, yakin teman-teman. Karena tanpa keyakinan ya semua juga nggak akan terjadi. Kita tuh harus yakin, yakin sama Allah yang akan mengabulkan segala keinginan kita. Kayak gitu teman-teman. Sama aku ngomong kayak gini, aku pengen ngajak teman-teman semuanya biar kita bareng-bareng bersolawat. Jadi kita bareng-bareng saling support di dunia, kan nanti kita sama-sama juga di akhirat bareng-bareng uh, punya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan nggak ada yang tahu teman-teman. Wallahu alam, sekarang aku misalkan nge-share kayak gini, atau misalkan sholatnya udah bener apa belum, keterima apa enggak, kan kita juga nggak tahu. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin, berusaha eh, bener-bener ikhtiar, daripada kita bengong, daripada kita ngelakuin hal yang apa ya, yang negatif, hal-hal yang negatif. Nah mendingan daripada kita misalkan lagi bingung mau ngapain, disolawatin aja, nanti Allah kasih petunjuk. Entah itu misalkan kita lagi solawatan, kita lagi bingung, kita mau kerja apa, kita mau ngerjain apa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tiba-tiba terlintas di pikiran kita, wah, eh, tiba-tiba terlintas gitu di pikiran kita, oh iya, aku harus bikin channel YouTube. Atau misalkan aku harus jualan A atau jualan B gitu teman-teman. Ini aku punya cerita teman-teman. Sama ya teman, aku juga eh, ketika bingung, aku pengen punya kerjaan yang ada di rumah sambil jagain anak gitu. Ya aku solawatan aja, semampu sebisa aku solawatan. Dan ternyata Allah kasihnya apa teman-teman? Cucian. Iya lewat jalur cucian. Jadi di rumah
tiba-tiba ada yang awalnya ada yang nyariin, aduh aku mau nyuci kemana ya, di sini nggak ada tempat laundry. Itu selang berapa minggu dia masih nyari, sampai akhirnya aku kepikiran kenapa nggak aku aja. Sampai akhirnya aku ambil, teman-teman, beneran aku ambil. Dan sebagian orang ada yang bilang, emang kamu nggak capek, nggak malu? Ngapain malu? Itu halal, teman-teman. Dan ini mungkin jawaban dari doa yang aku panjatkan. Kan aku bilang pengen kerjaannya di rumah aja. Ya mungkin Allah kasihnya ini, lewat jalan ini, lewat jalur ini. Aku suruh nyuci di rumah. Dan alhamdulillah, teman-teman, dari awalnya satu, dua, ya sekarang alhamdulillah bertambah lagi gitu, teman-teman. Jadi diminta, eh, ya Allah aku pengen, aku punya kerjaan itu di rumah. Atau misalkan, ya Allah aku pengen kerjaan yang ada bonusnya banyak. Diminta aja sambil terus disolawatin. Masalah dikabulinnya kapan, itu urusan Allah. Itu bukan urusan kita. Kita pasrahin aja sama Allah. Ketika kita udah berdoa, udah kita lepasin aja. Itu terserah Allah. Itu bukan ranahnya kita. Yang penting tugas kita itu berdoa, meminta sama Allah. Mau dikabulinnya kapan, mau dengan cara apa, udah kita nggak usah perlu tahu. Nanti juga Allah datangkan sendiri caranya. Cara Allah itu banyak, teman-teman. Ada yang tiba-tiba eh, suruh, misalkan tiba-tiba teman-teman ada yang eh, misalkan ada yang suka bikin rumah, misalkan ngedesain, tiba-tiba ada yang nyuruh minta bikinin desain, ya kan? Kita kan nggak tahu, teman-teman. Jadi Allah itu punya berjuta, beribu ratus cara untuk ngasih rezekinya ke kita. Entah itu lewat apa, entah lewat siapa, entah lewat jalur apa, kita nggak ada yang tahu. Teman aku aja banyak, ketika dia pusing, udah sholawatan aja sekarang. Udah, kalau kalau lagi pusing apa, disolawatin aja sekarang. Udah, jadi kepusingannya itu hilang, teman-teman. Jadi temen aku tuh disolawatin ketika lagi pusing, mau mau bikin apa lagi ya, mau jualan apa lagi ya, disolawatin, dan akhirnya dia dapat jawaban. Tiba-tiba ada yang pesen kue sama dia. Ada, teman-teman, beneran. Tiba-tiba ada yang pesen makanan, minta dibikinin nasi kuning. Kayak gitu. Dan setelah dibikinin nasi kuning lah, terus besoknya lagi gimana? Tetap dia bersolawat terus. Jadi rezekinya tuh ada aja, nggak berhenti-berhenti. Sama kayak aku sekarang lagi bikin channel YouTube ini, sama aku sambil ikhtiar, upload lagi, oh iya, bikin cerita ini. Dan alhamdulillah sekarang lagi banyak banget, nanti aku share lebih banyak lagi tentang cerita-cerita teman-teman yang pengamal sholawat. Jadi aku sekarang alhamdulillah banyak cerita yang mau aku share lewat YouTube aku, teman-teman, kayak gitu. Jadi aku nambah semangat. Ini ikhtiar aku. Nah, ikhtiar jalur langitnya tetap bersolawat. Kayak gitu, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua, oh iya salah, memperbaiki kata. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rejeki yang tiada henti, yang mengalir deras sederas-derasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.